Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan rezeki sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan pidato tema kejujuran dengan judul Jujur Itu Hebat. Para hadirin yang saya hormati, kejujuran adalah tanda bukti keimanan. Orang mukmin pastilah jujur. Jika tidak jujur, berarti keimanannya sedang diserang penyakit munafikin. Sebagaimana kita ketahui, munafikin yaitu orang yang bermuka dua. Di luar dia berkata iya, di dalam berkata tidak. Suatu hari, salah satu sahabat Nabi bertanya kepada beliau, apakah orang mukmin itu pelit? Dan Rasul menjawab, mungkin saja. Sahabat Nabi bertanya kembali, apakah mungkin orang mukmin pengecut? Nabi menjawab kembali, mungkin saja. Tapi ketika sahabat Nabi bertanya, apakah mungkin seorang mukmin berbohong? Nabi menjawab, tidak. Hadis riwayat Imam Malik dan kitab Al-Mutha. Teman-teman yang berbahagia, apa yang bisa dipelajari dari hadis tersebut? Apa ya? Hadis tersebut mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur. Karena orang mukmin tidak mungkin berbohong. Karena kejujuran adalah semua pangkal perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan berlaku jujur. Ini diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur dan benar. Jujur merupakan cerminan sejati seorang muslim. Rasulullah SAW adalah orang yang terkenal kejujurannya. Dalam kehidupan sehari-harinya, beliau selalu mengedepankan kejujuran. Karena jujur adalah akhlak yang sangat baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita senantiasa memelihara kejujuran dalam hidup kita, niscaya kita akan menjadi bagian dari orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita semua setuju bahwa jujur merupakan budi pekerti yang mulia. Dengan kejujuran, seseorang perlahan akan menuju kebaikan. Apabila seseorang telah jujur dan mampu menempatkan suatu kebaikan, maka ia terbimbing menuju surga. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran membimbing ke arah kebaikan, dan kebaikan itu membimbingnya ke surga. Seseorang yang jujur, maka hingga di sisi Allah, ia akan menjadi orang yang jujur dan benar. Sedangkan sifat dusta membimbing seseorang pada kejahatan. Lalu, kejahatan itu menyeret ke neraka. Seseorang yang biasa berdusta, maka hingga di sisi Allah kelak tetap menjadi pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, kejujuran itu sangat dekat dengan kebenaran. Dan kebenaran adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah. Jika Allah senang, maka pastilah Dia akan mengasihi. Dan hambanya yang jujur, maka kelak di hari kiamat akan disediakan tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Dan orang yang suka berterus terang dan jujur dalam segala hal di kehidupan ini, maka ia termasuk memiliki sifat kenabian. Sebab tentu saja orang-orang yang jujur ini suka sekali dengan kebenaran. Karena sukanya, maka ia selalu memelihara akhlaknya dari dusta.
Karena itu, ia cenderung untuk melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran agama. Dalam surah Maryam ayat 41, Allah berfirman yang artinya, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Quran surah Maryam ayat 41. Kemudian dalam Quran surah Maryam ayat 54 yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Quran surah Maryam ayat 54. Orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap dirinya sendiri. Kejujuran pada diri sendiri dapat mengantarkan dirinya pada suatu kemajuan, yang dimana karena jujur, akhirnya ia mengakui kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya. Jika seseorang menyadari kekurangan dan kelemahannya, pasti ia tidak mempunyai sifat sombong. Dengan demikian, tentu akan terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri dan memperbaiki kelemahan yang dimilikinya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa bersikap jujur, di mana dan kapan saja. Dalam pergaulan sehari-hari, kejujuran perlu diterapkan. Marilah kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa seorang muslim selalu memiliki akhlak mulia. Sebagai penutup, kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak dan pokok rasa kemanusiaan manusia. Tanpa kejujuran, agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.